بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat diberikannya kesempatan kita untuk duduk di dalam majelis ilmu, mempelajari apa yang ada di dalam syariat Islam yang mulia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam menjalani kehidupan kadangkala ada beberapa hal yang di luar dari apa yang kita harapkan terjadi pada diri kita. Itulah takdir dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita mengharapkan perkara A, namun Allah menakdirkan perkara B. Kadang kita inginkan sesuatu, namun Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan sesuatu yang lain. Pada hakikatnya, di saat kita bahagia, berharap sesuatu, kemudian mendapatkannya, maka di saat kita berharap sesuatu tersebut namun mendapatkan perkara yang lain, seharusnya kebahagiaan kita berlipat ganda. Itulah yang diyakini oleh para salaf rahimahumullah. Mereka ketika menginginkan sesuatu, kemudian Allah berikan sesuatu yang lain, kebahagiaan mereka itu berlipat ganda. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, jika aku berharap sesuatu kemudian mendapatkannya, maka aku akan bahagia. Namun di saat aku mengharapkan sesuatu namun Allah memberikan yang lain, kebahagiaanku menjadi 10 kali lipat. Ketika ditanya mengapa, maka beliau menjawab bahwasannya di saat aku berharap sesuatu kemudian mendapatkannya, aku mendapatkan apa yang aku inginkan dan apa yang aku anggap baik. Tapi di saat aku berharap sesuatu kemudian tidak mendapatkannya namun mendapatkan sesuatu yang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan yang terbaik untukku tanpa aku berharap dan tanpa aku menginginkannya. Beliau rahimahullah dan para ulama yang lain pun begitu yakin bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu adalah yang terbaik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik untukmu, dan bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Itu yang harus kita yakini, bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan itulah yang terbaik untuk kita. Ada yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, satu kisah yang menggambarkan kepada kita tentang hal ini, bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan itu yang terbaik untuk kita. Mungkin sebagian dari antum pernah mendengar kisah ini. Disebutkan oleh Ibnu Rajab bahwa
ada seorang raja yang memiliki tangan kanan atau menteri yang selalu mengatakan al-khiratu fi makhtarahullah, yang terbaik adalah yang Allah pilihkan untuk kita, yang Allah takdirkan untuk kita. Suatu hari raja ini sedang menikmati buah yang dihidangkan di hadapannya, dan dia memotong buah itu sendiri. Ketika sedang asik memotong buah, pisaunya itu mengenai salah satu dari jari jemarinya, hingga keluarlah darah yang cukup banyak dari jarinya. Melihat kejadian tersebut, maka si menteri ini, orang yang saleh ini, mengatakan kepada raja, al-khiratu fi makhtarahullah, yang terbaik adalah yang Allah pilihkan untuk kita. Maka saat itu raja merasa tersinggung dengan ucapan menteri. Kata raja, segala sesuatu engkau boleh katakan yang terbaik yang Allah tentukan untukku, yang Allah tentukan untuk kita. Tapi saat ini jariku terluka, mengeluarkan darah yang banyak, aku kesakitan. Baiknya apa? Tidak ada sisi baik sama sekali. Saking marahnya raja dan tersinggung dengan ucapan menteri ini, hingga menteri ini diputuskan untuk dijebloskan ke dalam penjara. Ketika akan masuk ke dalam penjara, menteri ini mengatakan, al-khiratu fi makhtarahullah, yang terbaik adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Saat itu, menteri akhirnya masuk ke dalam penjara. Raja ini pun kembali dengan kehidupannya. Kemudian selang beberapa lama, raja ini orangnya yang suka berburu. Biasanya yang mendampingi berburu itu adalah tangan kanan kesayangannya ini, menterinya ini. Saat itu dia tidak pergi dengan menterinya. Kemudian sedang asik berburu, dia terpisah dari rombongan dan malah masuk ke daerah orang-orang Majusi. Masuk ke daerah di luar daerah kekuasaannya. Karena orang kalau sedang berburu itu asik melihat atau mencari hewan buruannya. Masuk dia ke daerah orang-orang Majusi, kemudian ditangkaplah raja ini. Ditangkaplah raja dan siap untuk dihidangkan kepada sesuatu yang mereka anggap sebagai Tuhan, yaitu orang-orang Majusi ini para penyembah api. Mereka mengorbankan manusia sebagai bentuk pengorbanan mereka kepada sesuatu yang mereka anggap sebagai Tuhan. Padahal itu adalah anggapan yang keliru. Ketika raja ini sudah disiapkan dan hendak disembelih, dibakar untuk dihidangkan kepada Tuhan mereka, maka salah seorang dari orang Majusi ini menolak untuk mempersembahkan sosok tersebut kepada Tuhan mereka. Dia katakan, orang ini tidak layak kita persembahkan kepada Tuhan kita karena dia memiliki aib. Lihatlah tangannya, ada bekas luka. Kalau kita kan memotong kambing itu nggak boleh yang pincang, tidak boleh ada yang buta atau yang pecak. Ya. Ini mereka juga sama, ternyata mereka pilih siapa yang paling sempurna bagi mereka atau di mata mereka. Akhirnya karena luka di tangannya ini, raja ini tidak jadi disembelih, tidak jadi dibakar. Dia pun dibebaskan kembali. Ketika sudah sampai ke daerah kekuasaannya, dia tentunya sangat bahagia sekali. Dan yang dia ingat adalah ucapan menteri, bahwa yang terbaik adalah yang Allah pilihkan untuk kita. Hingga raja ini memutuskan untuk mengeluarkan menteri dari penjara, kemudian menceritakan apa yang dia alami. Betul wahai menteri, bahwa apa yang kau katakan yang terbaik yang Allah pilihkan untukku. Ternyata tanganku terluka ini ada hikmahnya. Kalau saja tanganku ini tidak terluka, mungkin aku sudah menjadi sesuatu yang dikorbankan oleh orang-orang Majusi. Tapi tanganku terluka ini betul, ternyata ada hikmahnya. Al-khiratu fi makhtarahullah. Tapi ada yang ingin aku tanyakan, kata raja. Engkau ketika akan masuk ke dalam penjara juga mengatakan ucapan yang serupa, al-khiratu fi makhtarahullah. Jika aku sudah tahu hikmah dari luka di tanganku ini, aku terbebas dari apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Majusi, maka hikmah apa yang kau dapatkan dari masuknya engkau ke dalam penjara? Sisi baiknya dari sisi mana? Maka menteri itu menjawab dengan tenang, wahai raja, bukankah aku orang yang paling dekat denganmu? Raja mengatakan, iya. Wahai raja, bukankah aku orang yang selalu mendampingimu pergi berburu? Raja menjawab, iya. Bayangkan wahai raja, jika aku tidak jadi di penjara, maka tentu aku akan mendampingimu pergi berburu. Dan aku tidak akan jauh darimu. Jika engkau dibebaskan oleh orang-orang Majusi karena luka di tanganmu, kira-kira siapakah yang akan menjadi penggantimu? Tentunya siapa? Menteri.
Ya, maka aku di penjara ini hikmahnya sungguh sangat luar biasa. Ini kisah dikisahkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Satu pelajaran penting dari kisah ini sebetulnya bahwa segala sesuatu itu yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Tugas kita berikhtiar, berdoa. Jika mendapatkan sesuatu tidak seperti yang kita harapkan, maka berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik untuk kita. Berapa banyak para pemuda misalkan atau para pemudi, dia berencana untuk sekolah di sekolah A. Kemudian dia tidak masuk, tidak memenuhi kriteria untuk masuk ke sekolah A. Akhirnya dia masuk ke sekolah B. Ternyata di sekolah B tersebut dia menemukan hidayah. Dia akhirnya menjadi anak yang rajin, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian dia menjadi anak yang rajin mempelajari ilmu syar'i. Andaikan mungkin dia masuk ke dalam sekolah yang dia harapkan di sekolah A, belum tentu hal tersebut dia dapatkan. Buruk di mata kita, belum tentu pada kenyataannya hal tersebut buruk. Bisa jadi itu justru adalah kebaikan untuk kita. Dan berapa banyak seseorang yang tadinya ingin menikah dengan fulana, kemudian tidak jadi. Dia kecewa, akhirnya dia menikah dengan Alana. Alhamdulillah, ternyata wanita yang kedua tersebut adalah wanita yang lebih baik untuknya. Berapa banyak kejadian sepajam itu dan sejenis dengan itu kita alami. Kadangkala kita marah ketika mau keluar rumah, ternyata kendaraan roda 4 kita bannya bocor. Ngamuk-ngamuk kita, marah-marah. Akhirnya mau tidak mau harus menggunakan kendaraan roda 2. Ketika keluar baru masuk jalan raya, ternyata di jalan raya macet total. Bayangkan kalau naik kendaraan roda 4, ya, akan terjebak macet, kemudian akan terlambat masuk ke kantor dan lain sebagainya. Sering kejadian tersebut kita alami. Maka apapun yang kita hadapi di hadapan kita, jangan dulu marah-marah, ya. Jangan marah-marah, tapi terimalah sebagai takdir dan ketentuan Allah. Berapa banyak orang yang kita saksikan di berita, dia hendak naik pesawat, ditinggal oleh pesawatnya. Berapa menit kemudian ternyata pesawatnya terjatuh. Dia yang tadinya marah menjadi apa? Bersyukur. Maka ingatlah selalu al-khairatu fi makhtarallah. Yang terbaik adalah yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita. Itu harus jadi sesuatu yang tertanam dalam diri kita. Tugas kita berikhtiar, berdoa, berusaha. Apa yang Allah tentukan, itulah yang terbaik untuk kita. Berhusnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang muzahamatur rijal, dilarangnya para wanita untuk berhimpitan dan berdempetan dengan para lelaki, bercampur baur dengan para lelaki, dan juga uluwil himmah, tekad yang tinggi, itu yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Tidak boleh seorang muslim itu pesimis dalam menjalani kehidupan, baik dalam perkara agama ataupun dalam perkara dunia. Harus yakin, orang lain bisa, insya Allah atas pertolongan Allah kita pun bisa. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah menganggap diri kita itu kecil. Kita harus percaya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Jangan pernah pesimis, karena pesimis itu akan mengubur potensi di dalam diri. Dan jika seorang itu pesimis, kata Umar bin Abdul Aziz, dia tidak optimis dalam menjalani satu perkara, maka tidak akan berdiri yang namanya agama ataupun dunia seseorang. Akan terkubur harapan. Harapan itu salah satu modal utama seseorang menggapai masa depan di dunia dan di akhirat. Makanya di dalam Islam itu seseorang itu kalau menginginkan itu Firdausul A'la, surga yang paling tinggi itu berharapnya. Jangan yang rendah, surga yang paling tinggi. Harus berharap. Harapan itu yang menumbuhkan kemampuan kita, yang menumbuhkan semangat kita. Orang kalau hidup tanpa harapan, dia seperti orang yang terbang tanpa arah, ya. Nggak jelas mau kemana. Ditanya harapan apa? Ya begini aja. Nggak ada. Harapan itu harus ada. Saya ingin menggapai surga yang tinggi. Saya ingin begini. Harus ada harapan. Harapan itu namun tetap dalam perkara yang paling utama adalah harapan berkenaan dengan akhirat. Jika harapan itu dalam perkara dunia, kaitkan dengan akhirat agar mendapatkan keberkahan dari Allah. Hari ini kita akan membahas bab berikutnya, bab yang ke-27, yaitu Ahlul Quran. Ahlul Quran. Ahli Al-Quran. Qala Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Al-Fudail Ibn Iyad
Ini sosok yang sangat luar biasa sekali ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sering mendengar Al-Fudail ibn Iyad. Ya, Al-Fudail ibn Iyad ini adalah seorang ulama yang memiliki masa lalu yang kelam. Kisahnya sering disebutkan sebagai ibrah dan pelajaran bahwa kita itu jangan putus asa, jangan berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad ini adalah dikenal sebagai seorang, dulunya itu adalah perampok kelas kakap. Dan beliau itu merampoknya khusus jamaah umroh dan jamaah haji. Bayangkan, ini ada orang yang khusus merampoknya jamaah umroh dan jamaah haji. Spesialisasi jamaah umroh dan jamaah haji. Al-Fudail bin Iyad. Berapa lama? 40 tahun merampok jamaah haji dan jamaah umroh. Ya. Sampai suatu hari beliau mendengar orang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Tidaklah orang-orang yang beriman itu merasa bergetar hatinya, takut ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan dari kebenaran. Goncang hati, berlinang air mata, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya beliau tinggalkan dunia hitam tersebut, berangkat ke kota Makkah, ke Masjidil Haram, kemudian belajar di sana. Hingga Allah berikan keberkahan kepada Al-Fudail ibn Iyad. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan yang luar biasa pada ilmu beliau. Maka setiap kita membaca kitab tentang tazkiyatun nufus, pasti membaca perkataan Al-Fudail ibn Iyad. Membaca kitab fikih ada perkataan Al-Fudail ibn Iyad. Membaca kitab hadis ada perkataan Al-Fudail ibn Iyad. Membaca kitab tafsir ada perkataan Al-Fudail ibn Iyad. Allah berikan keberkahan kepadanya. Jadi jangan pernah pesimis tentang masa lalu kita. Kita harus melihat ke depan. Masa lalu itu cukup jadi pelajaran, tapi jangan menjadi sumber pesimis kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Al-Fudail ibn Iyad saja bisa jadi ulama besar. Padahal Masya Allah Tabarakallah masa lalunya seperti itu. Ya, tapi beliau yakin atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang harus tertanam di dalam jiwa kita. Dan banyak para ulama yang background dahulunya itu bukan tidak dikenal sebagai seorang ulama. Tidak semua ulama itu bermula dari masa kecil yang diisi dengan ilmu. Ada mereka yang baru bertobat di usia yang cukup dewasa, ya. Yang di usia yang cukup dewasa. Ini yang harus jadi pelecut semangat bagi kita. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah mengatakan, "Innama nuzzila al-Qur'an liyu'mala bih. Fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amala akhlaqu hamalatul Qur'an." Kata Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, "Innama nuzzila al-Qur'an liyu'mala bih." Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan. Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu 'amala. Dan manusia mengambil Al-Qur'an ini menganggap bahwa mengamalkannya itu cukup dengan membacanya. Al-Qur'an ini tujuan diturunkan itu untuk diamalkan. Tapi banyak manusia yang menganggap bahwa mengamalkan Al-Qur'an ini cukup sebatas sampai membacanya saja. Ini dialami di zamannya Al-Fudail ibn Iyad. Bagaimana jika Al-Fudail ibn Iyad melihat kita dan apa yang terjadi di zaman kita? Jangankan membacanya, megangnya aja sudah susah. Ya. Jadi beliau menganggap di zaman itu bahwa banyak orang yang sebatas membaca Al-Quran saja tapi tidak mengamalkan. Padahal Al-Quran itu ada untuk diamalkan. Maka seseorang itu kalau melihat Al-Quran, dia harus berusaha untuk membaca, kemudian mengerti dan memahami, kemudian dia harus mengamalkan. Jadi tidak terbatas kepada membaca saja. Dia membaca, menghafalkan, memahami, mengamalkan. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum itu tidak melewati 5-10 ayat, tidak masuk ke ayat berikutnya kecuali beliau atau mereka itu mengamalkan terlebih dahulu apa yang mereka hafalkan. Berbeda dengan kita di zaman sekarang. Ya. Kita di zaman sekarang itu, ya alhamdulillah kalau ada yang berlomba untuk menghafalkan. Tapi alangkah baiknya jika mereka yang menghafalkan itu berusaha untuk mengamalkan. Ya.
Jangan terbatas kepada apa? Menghafalkan. Yang lebih minim lagi yang tidak mau bahkan membacanya. Kadang yang protes kepada yang menghafal tidak mengamalkan, ini yang tidak membaca sama sekali. Ini yang keliru. Jadi mereka alhamdulillah sudah membaca, menghafalkan, tinggal ke tahapan berikutnya memahami dan mengamalkan. Kita tidak perlu mencela mereka, tapi kita introspeksi diri, berusaha untuk membaca Al-Quran, berusaha untuk memahaminya, menghafalkannya, dan mengamalkannya. Allah tidak melihat berapa banyak yang kita hafal, tapi yang Allah lihat bagaimana ikhtiar kita untuk menghafal. Itu yang dapat penilaian, karena kecerdasan orang beda-beda. Ada orang tuh yang mudah menghafal, ada yang sudah tua agak susah menghafal. Kunci keberhasilan seseorang itu, pahala yang tingginya itu bukan terbatas kepada harus hafal atau tidak, tapi bagaimana dia berikhtiar berusaha untuk menghafal. Ketika dia berikhtiar berusaha tapi belum hafal-hafal juga, insya Allah Allah tetap berikan ganjaran kepada dia. Terlebih kalau dia bisa sampai menghafal. Karena ikhtiar ini tidak akan sia-sia. Karena itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah hafal, diamalkan. Setelah hafal, diamalkan. Jadi aneh kalau seseorang menghafal, tapi tidak berusaha memahami dan tidak berusaha mengamalkan. Contohnya misalkan, dia hafal Al-Quran. Dia tahu tentang perkara keikhlasan itu sesuatu yang sangat penting. Keikhlasan itu adalah sesuatu yang dijelaskan di dalam Al-Quran, begitu banyak ayat berkenaan dengan ikhlas. Tapi anehnya ketika dia sudah menghafal, kalau di dalam namanya itu, ketika di pamfletnya, ketika disebut, tidak ada kata di depannya Al-Hafidh, itu nggak mau nengok, tidak mau datang. Padahal harusnya seorang penghafal Al-Quran, dia menjadi orang pertama yang mengamalkan apa yang dia hafalkan. Apa yang dia hafalkan. Jadi ini pelajaran penting bahwa yang terpenting adalah kita mengamalkan Al-Quran tersebut. Berapa banyak ayat yang kita baca, tapi minim sekali pemahaman kita tentang apa yang kita baca. Sekarang kaum muslimin kalau ditanya apa makna dari bacaan Al-Fatihah yang dia baca, banyak yang kebingungan menjelaskan tentang maknanya. Hafal, tapi ditanya maknanya apa tidak tahu. Jika maknanya tidak tahu, bagaimana bisa mengamalkan? Jadi tidak heran ketika mereka membaca Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah, dibaca setiap hari. Tetapi berdoanya kepada kuburan, berdoanya kepada yang lain, masih pergi ke dukun, masih bergantung kepada manusia, padahal tiap hari dia membaca Iyyaka na'budu, tidak memahami dan tidak mengamalkan apa yang dibaca. Ini yang mengherankan, dan yang mengherankan subhanallahnya orang merasa tidak, yang paling bahaya itu kan bukan orang tidak tahu Pak, tapi merasa tidak perlu tahu dan merasa sudah pintar, itu yang bahaya. Makanya para ulama membagi kejahilan itu ke dalam dua kan, jahlun basit dan jahlun murakkab. Jahlun basit atau kebodohan yang sederhana, kejahilan yang sederhana ini orang tidak tahu, kemudian berusaha belajar untuk tahu. Semua kita awalnya tidak tahu. Kita lahir tidak tahu sama sekali. Huruf demi huruf tidak mengenalnya. Diajarkan oleh orang tua kita, diajarkan oleh guru kita, hingga kita mengetahuinya. Ini yang disebut jahlun basit. Tidak tahu, kemudian belajar, berusaha untuk tahu. Ada yang kedua yang disebut dengan jahlun murakkab. Kebodohan atau kejahilan yang berlapis. Tidak tahu, tetapi tidak pernah mau tahu, akan tetapi sok tahu. Ini penyakit yang luar biasa. Tidak tahu, tidak mau tahu, tetapi sok tahu. Dan memang seperti ini, ketika orang tidak tahu, tapi tidak ada keinginan untuk tahu, dia akan merasa dirinya paling tahu. Siapa orang yang paling sulit untuk dihadapi adalah yang merasa paling tahu. Kapan orang mulai gugur kebanggaan terhadap bangga dirinya bahwa dia merasa paling tahu? Ketika dia mulai mau memaksakan diri untuk membaca. Setiap halaman demi halaman yang dia baca, dia akan merasa dirinya tidak mengetahui apa-apa.
Karena belajar itu seperti meminum air laut. Orang haus minum air laut akan semakin haus. Orang yang belajar itu akan semakin sadar bahwa dia tidak mengetahui apa-apa. Semakin banyak buku yang kita baca, maka kita akan semakin paham bahwa kita itu tidak mengetahui apa-apa. Hanya sedikit ilmu yang kita pahami. Oleh sebab itu Syekh Albani rahimahullah kan menjelang akhir hayatnya mengatakan apa? Alimtu annani la a'lam. Aku tahu sekarang bahwa aku ini tidak tahu apa-apa. Minim ilmu yang aku tahu. Syekh Albani, puluhan buku yang beliau tulis. Muridnya, Masya Allah, tabarakallah. Berapa yang jadi profesor, yang lulusan S3, berapa masyayikh muridnya beliau, dan beliau mengatakan, alimtu annani la a'lam. Aku tahu bahwa aku tidak mengetahui apa-apa. Kalau kita, Masya Allah, tabarakallah, selalu merasa, sudah cukup. Sudah cukup. Ini bahaya. Ini bahaya. Makanya dalam agama, dalam ilmu kita harus lebih banyak melihat ke atas agar kita semakin sadar diri bahwa kita itu tidak tahu apa-apa. Jangan melihat ke bawah. Dalam perkara dunia lihat ke bawah. Tapi dalam perkara agama, dalam perkara ilmu lihat ke atas. Bahwa banyak orang-orang yang ada di atas kita dan kita harus semakin semangat untuk belajar. Kata Syekh Abdul Razak mengatakan di sini, fa ahlul Quran humul alimuna bihi wal amiluna bima fihi la bimujarradi iqamatil huruf. Ahlul Quran, kata beliau, adalah mereka yang mengetahui apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Tidak terbatas kepada mendirikan huruf-huruf. Jadi nggak sebatas membaca, tetapi memahami dan juga mengamalkan. ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. Dalam Sahih Muslim dari hadis An-Nawas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan Al-Qur'an pada hari kiamat dan ahli Al-Qur'an yang mana mereka mengamalkan Al-Quran. Ya'maluna bihi. Jadi bukan membaca, bukan yaqra'un, tetapi ya'malun. Yang mana mereka mengamalkan Al-Quran. Ini adalah ahli Al-Quran. Mereka yang mengamalkan Al-Quran. Itu yang disebut dengan ahlul Quran. Taqaddamahu suratul Baqarah wa Ali Imran. Yang mana yang menjadi pendahulunya adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ini yang disebut dengan ahli Al-Quran. Mereka berada di barisan terdepan dengan mengamalkan Al-Quran. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepintar apapun seseorang, semengerti apapun seseorang tentang ilmu agama, dia akan gemetar dan merasa rendah ketika berhadapan dengan orang yang mengamalkan Al-Quran. Walaupun ilmunya minim. Tidak berani. Banyak orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh kesesatan. Mungkin mereka hafal ribuan hadis. Mungkin mereka hafal Al-Quran. Tapi mereka akan bergetar hati. Tidak berani untuk berhadapan dengan orang yang mengamalkan Al-Quran. Walaupun ilmunya tidak banyak. Dan ini kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang mengamalkan Al-Quran itu punya wibawa tersendiri, punya hibah tersendiri. Dibandingkan orang yang sebatas hanya mengerti atau menghafal atau membaca Al-Quran itu sendiri. Itu punya hibah tersendiri, punya luar biasa. Ya. Makanya para ulama rahimahumullah yang dikenal, para ulama yang Masya Allah tabarakallah yang mengamalkan Al-Quran itu mungkin banyak yang lebih pintar dari mereka. Lebih hafal dari mereka. Tetapi mereka punya kewibawaan tersendiri. Karena apa? Karena mereka mengamalkan Al-Quran, Allah angkat derajat mereka. Bukan sebatas mereka menghafal ataupun mereka memahami Al-Quran. Ya? Tapi mereka mengamalkan Al-Quran. Maka jika kita ingin mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, amalkan Al-Quran tersebut. Ya? Kita akan punya kemuliaan. Dan kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh di sini mengatakan,
Wa huwa mufassirun lamma rawahu Ibnu Majah an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manhum?" Siapa keluarganya Allah ini? Siapa yang dianggap sebagai keluarganya Allah? Hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah ahli Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, ahlul Quran dianggap sebagai keluarganya Allah, yaitu orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ahlul Quran ini? Yang mengamalkan Al-Quran. Maka ayat yang kita baca itu harus kita amalkan. Ayat yang kita fahami harus kita amalkan. Kalau kita mengamalkan ayat-ayat yang kita baca, yang kita fahami, maka di sanalah semakin diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu juga yang harus kita terapkan ke keluarga kita, ke anak-anak kita. Bahwa mereka ketika kita sekolahkan di sekolah Islam, mereka ketika diajarkan menghafal, ajarkan mereka bahwa yang terpenting adalah mengamalkan apa yang kau hafal. Ayah tidak nyaman hanya jika engkau sebatas mengerti dan menghafal. Yang terpenting adalah amalkan apa yang kalian hafal. Apa kalian mengerti, amalkan. Amalkan. Jadi kalau sebatas misalkan seorang anak dia menghafal misalkan ayat tentang bakti kepada orang tua. Tapi di hadapan orang tua dia mengangkat suaranya, marah-marah di hadapan orang tua. Maka hafalannya ini tidak mendapatkan maksud yang diinginkan. Maka sesuatu yang sangat penting menekankan kepada memahami dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran agar kita termasuk dalam ahlul Quran. Ya. Nah, tahapannya banyak, Pak. Wah, saya belum bisa membaca. Belajar. Ada Iqra 1 sampai Iqra 6 itu. Yang bapak yang sudah sepuh di belakangnya gambarnya yang pakai dasi itu. Itu kan tradisional. Kita dari dulu belajar Al-Quran dengan metode tersebut. Itu kalau orang mau bersabar 6 bulan aja. Dia mau belajar hal tersebut 6 bulan sampai 1 tahun. Insya Allah dia akan menjadi orang yang bisa membaca Al-Quran. Tapi kadang kita gengsi. Akhirnya yang dibaca langsung membaca Al-Quran. Tidak tahu panjang pendek, makhraj hurufnya salah. Akhirnya tahunan ya salah-salah terus baca. Salah-salah terus membaca. Enggak, jangan malu belajar dari Iqra 1, belajar huruf per huruf, enggak masalah. Walaupun usia sudah tua enggak masalah. Saya pernah lihat, Pak, Ibu, di Yaman orang tuh udah tua. Lihat bawa buku tulis belajar, nulis huruf alif, ba. Itu yang dipelajari sama anak-anak TK sekarang SD. Tapi dia tidak malu. Karena tugas dia adalah belajar dan insya Allah mendapatkan pahala atas apa yang dia pelajari. Tapi kita ini kan senangnya loncat. Ya, merasa gengsi. Oh, jenggot panjang masa baca Iqra 1? Kerudung sudah panjang kata ibu-ibu masa baca Iqra 1? Akhirnya ibu-ibu itu, ya, bapak-bapak itu paling malas tuh kalau masuk kelas tahsin, kelas tajwid. Kenapa? Ketahuan modalnya. Sering bapak-bapak kan? Bapak-bapak tuh paling semangat kalau jadi imam ketika sholat sirriyah. Kalau sholat sirriyah itu nggak ada yang begini-begini udah pada maju semua. Tapi pas sholatnya jahriyah, maghrib, isya, masya Allah, pada silakan semua. Jadi ya itu dia tadi. Ya. Jangan malu untuk ketahuan modal. Kalau malu takut dengan omongan orang misalkan, ya belajar di rumah dengan orang yang kita percaya menjaga amanah, tidak menyebarkan misalkan kekurangan kita. Tapi berikhtiar untuk belajar membaca. Untuk belajar membaca. Kemudian bab berikutnya adalah bab ke-28, al-yaqin, yaitu keyakinan. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, "Law anna al-yaqina istaqarra fil qalbi kama yanbaghi la tara farhan wa haznan wa syauqan ila al-jannati aw khaufan minan nar hilyatul awliya." Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, andai saja keyakinan itu tertanam di dalam hati seseorang sebagaimana semestinya, maka tentunya akan dipenuhi dengan kebahagiaan, kesedihan dan kerinduan terhadap surga atau rasa takut terhadap neraka.
Jadi keyakinan itu kalau tertanam di dalam diri, dia itu akan semakin rindu terhadap surga. Kalau dibacakan tentang surga itu bahagia. Sedih karena rindu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau rasa takut ke dalam neraka. Itu yang dialami oleh orang-orang yang punya keyakinan. Yakin itu apa? Yakin itu ilmun tam, pengetahuan yang sempurna tanpa adanya keraguan. Itu yang disebut keyakinan. Pengetahuan yang sempurna tanpa adanya keraguan. Itu yang disebut keyakinan. Orang yang yakin itu tidak ada syak di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Seseorang itu harus yakin. Orang kalau tertanam di dalam dirinya keyakinan, maka dia itu akan seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapannya. Sehingga dia ketika mau melakukan apapun, dia akan timbang dengan timbangan yang matang. Karena semuanya dia tahu, ilmul yaqin ada efeknya. Kita hafal surat At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Terus kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ada ilmul yaqin, ada 'ainul yaqin. Jadi keyakinan itu kata para ulama dibagi menjadi 3. Ada ilmul yaqin, ada 'ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Ilmul yaqin, 'ainul yaqin, dan haqqul yaqin. Kalau ada orang di dalam dirinya itu ada ilmul yaqin, maka dia tidak akan termasuk orang-orang yang binasa. Kenapa? Karena ada keyakinan di dalam dirinya bahwa Allah telah menyiapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa dan neraka bagi orang-orang yang durhaka. Ilmul yakin. Karena kelak dia nanti di hari kiamat akan melihat dengan ainul yakin tentang surga dan neraka tersebut. Dan ketika sudah ditentukan masuk ke surga atau masuk ke neraka, baru di sanalah yang disebut dengan haqqul yaqin. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu memisalkannya dengan madu. Ketika orang melihat madu, dia mengetahui ketika orang mendengar tentang madu, madu itu manis begini, warnanya begini, itu ilmul yaqin. Ketika madu sudah ada di hadapannya, itu yang disebut ainul yaqin. Ketika sudah merasakan manisnya, itulah yang disebut dengan haqqul yaqin. Maka pengetahuan kita tentang surga dan neraka saat ini adalah ilmul yaqin. Kelak kita akan melihatnya dengan ainul yaqin. Dan ketika masuk ke dalamnya, maka di sanalah yang disebut dengan haqqul yaqin. Maka keyakinan ini penting dalam agama. Oleh sebab itu Syekh Abdul Razak mengatakan al-yaqinu ruhul a'mal wa amuduha wa lubbuha. Keyakinan itu adalah ruhnya amalan, tiangnya amalan, dan inti dari amalan seorang hamba. Wa manzilatuhu minal iman manzilatur ruhi minal jasad. Kedudukannya di dalam keimanan seperti ruh di dalam jasad. Jadi keimanan ini lebih luas daripada keyakinan. Yakin ini seperti ruh dalam jasad. Inti dari keimanan itu adalah keyakinan. Razaqanallahu al-yaqin wa ja'alana min ahlihi bimannihi wa karamihi. Semoga Allah mengaruniakan rezeki kepada kita keyakinan dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki keyakinan tersebut. Jadi keyakinan ini penting Bapak Ibu ada di dalam diri seorang hamba. Sebagai seorang mukmin itu harus yakin ya, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an. Harus ada keyakinan. Kalau tidak ada yang namanya keyakinan, maka kita akan hidup di dalam keraguan-raguan. Sehingga kalau mau beramal pun, masih ragu, ada gak ya surga? Ada gak ya neraka? Ragu dia. Harus yakin, ada. Belum pernah ngelihat, ya memang belum ngelihat.
Itu kalau sudah melihat disebut ainul yakin. Sekarang tugas kita adalah menerapkan ilmu yakin. Kalau sudah melihat beda lagi, itu yang disebut ainul yakin. Oh, nggak pernah ngerasain, nanti ya mau merasakan neraka nanti, subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Semoga Allah menghindarkan diri kita dari hal tersebut. Tapi itu baru yang disebut haqqul yakin. Jadi aneh kalau orang zaman sekarang mengatakan saya tidak percaya surga dan neraka, merasakan belum, melihat belum. Ya memang kalian tidak harus melihat dan tidak harus merasakan. Kalian harus memiliki ilmu yakin. Bapak-bapak, kita itu kan harus yakin tentang Allah Subhanahu wa taala, betul? Tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti jika kita Allah berikan rezeki untuk masuk ke dalam surga Allah, maka kenikmatan terbesar di dalam surga itu apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri-seri di dalam surga ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba-hamba yang masuk ke dalam surga, apakah kalian ingin aku tambahkan nikmat untuk kalian? Maka penduduk surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Ya Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memasukkan engkau ke dalam surgamu, semua kenikmatan sudah engkau berikan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menarik hijab penghalang pandangan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu ketika manusia diperkenankan melihat Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan terbesar penduduk surga. Nikmat terbesar bagi penduduk surga adalah hal tersebut. Baru di sana kita mengenal yang namanya ainul yaqin. Maka saat ini tentang perkara-perkara gaib memang yang harus kita dalami adalah yang disebut dengan ilmu yakin. Makanya keliru dan aneh kalau orang sekarang mengatakan saya tidak mau beriman kecuali sudah melihat. Inilah yang namanya ujian kita di zaman sekarang, adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak hal dalam perkara gaib itu. Allah hanya memberikan ilmunya. Tapi itu yang harus kita yakini. Itu yang disebut dengan ilmu yakin. Dan keyakinan ini adalah ruh di dalam jasad seorang hamba. Tanpa keyakinan ibarat jasad yang tanpa ruh. Dan keyakinan ini juga penting dalam hal lain, seperti dalam amalan kita. Keyakinan itu sangat luar biasa sekali. Dalam kita bersuci, dalam kita sholat, itu keyakinan itu luar biasa ya. Sampai ada kaidah fikihnya itu yang disebut al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak gugur dengan keraguan-raguan. Keyakinan tidak gugur dengan keraguan. Jadi hukum asalnya itu yakin. Yakin itu hanya bisa gugur dengan sesuatu yang pasti. Contoh, Bapak sudah wudu, Pak. Kemudian Bapak ke masjid. Kemudian Bapak bilang, saya kayaknya batal nih. Batal gak ya? Ragu gak itu? Ragu. Bapak yakin gak sudah wudu? Yakin kan sudah wudu? Maka keyakinan Bapak ini tidak gugur kecuali dengan sesuatu yang pasti. Ketika Bapak yakin Bapak batal, baru Bapak berwudu lagi. Kalau ragu-ragu jangan diikuti. Itu waswas dari syaitan. Yakin tidak gugur kecuali dengan yang pasti. Kebalikannya, Bapak yakin tadi Bapak sudah buang angin. Tadi misalkan jam 6 Bapak sudah buang angin di masjid. Yakin tuh. Kemudian Bapak bilang, tadi saya udah wudu belum ya? Jam 6:30 sudah wudu apa belum? Berarti wudunya ini yakin apa tidak? Ragu kan? Yang yakinnya apa? Buang angin. Maka keyakinan ini tidak gugur dengan keraguan. Maka Bapak harus berwudu kembali. Jadi sesuatu yang yakin itu tidak gugur dengan sesuatu yang meragukan. Itu dalam kaidah fikih, itu dalam banyak hal. Begitupun ketika sedang sholat. Kita yakin nih sedang sholat. Kemudian muncul keraguan-raguan. Batal gak ya? Batal gak ya? Tinggalkan. Karena kita yakin kita sudah dalam keadaan suci. Dalam banyak hal. Jadi keyakinan itu tidak gugur dengan keraguan. Tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang meragukan.
Itu kaidah fikih yang subhanallah sangat membantu kita dalam bermuamalah dalam hal-hal yang sangat banyak sekali. Bahwa apa yang yakin itu tidak gugur kecuali dengan sesuatu yang pasti. Satu lagi deh. Bab ke-29, al-farqu bainal kibri wal ujub. Perbedaan antara sombong dan ujub. Kiber dan ujub. Nah, ini sering banyak yang nanya, apa bedanya ujub dan sombong? Maka di sini dijelaskan, qala Abu Wahab al-Marwazi rahimahullah, sa'altu Ibn al-Mubarak mal kibru? Qala an tazdarin nas. Fasa'altuhu 'anil ujbi, qala an tara anna 'indaka shay'an laysa 'inda ghairik. La a'lamu fil musallina syai'an syarran minal ujub. Siyar A'lamin Nubala. Kata Abu Wahab al-Marwazi mengatakan rahimahullah, aku bertanya kepada Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak, mal kibru, apa itu kesombongan? Maka beliau menjawab, antazdarin nas, engkau merendahkan manusia. Fasa'altuhu 'anil ujbi, dan aku bertanya tentang apa itu ujub, maka beliau mengatakan, antara anna 'indaka syai'an laisa 'inda ghairik. Engkau melihat bahwa engkau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. La a'lamu fil musallina syai'an syarran minal ujub. Aku tidak mengetahui ada pada diri orang-orang yang melaksanakan salat sesuatu yang lebih buruk daripada ujub. Ujub ini adalah modal kesombongan. Ujub adalah modal kesombongan. Jadi ujub ini memiliki 2 rukun bisa dikatakan, dan kesombongan ini punya 3 rukun. Rukun ujub itu adalah diri sendiri, dan yang kedua adalah rasa bangga dan merasa lebih hebat dari orang lain. Sedangkan kesombongan punya 3 rukun. Diri sendiri, rasa bangga dan merasa lebih hebat dari orang lain, ditambah dengan merendahkan orang lain. Jadi ujub ini sebatas ada pada hati seorang hamba yang merasa dia lebih superpower, sempurna dibandingkan orang lain. Sedangkan kiber atau kesombongan itu ketika dia mulai merendahkan orang lain. Ambil contoh. Bapak misalkan beres pengajian nih. Lewat Pak. Ada orang di luar. Lagi duduk-duduk, misalkan lagi ngopi, muncul bangga diri. Ana hebat. Ana mah pengajian. Jadi tidak digantungkan kepada Allah. Beda dengan orang yang alhamdulillah ana masih diberi nikmat oleh Allah untuk datang ke pengajian. Ini enggak. Dia merasa bangga diri. Tapi tidak dia nampakkan. Tidak dia nampakkan. Tapi kalau mulai dia merendahkan orang dengan pandangannya yang sinis, dengan kata-katanya, dengan sikapnya, baru itu yang disebut dengan kesombongan. Al-kibru batarul haq wa ghamqun nas, merendahkan orang lain. Misalkan ada orang bilang, saya ini berhasil dalam pekerjaan saya, mengerti, memahami pekerjaan saya. Belum masuk dalam kategori sombong, itu ujub tuh, merasa bangga diri. Tapi kalau mulai mengatakan orang, ente bisa apa jadi orang? Kemampuan ente itu kecil. Nah, itu disebut kesombongan. Jadi ujub ini adalah modal dasar kesombongan. Orang yang sombong itu diawali dengan ujub. Ujub ini terbentuk ketika seseorang tidak menyandarkan nikmat yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seorang hamba itu ketika dia melihat ada keistimewaan dalam dirinya, dia sandarkan semua ini keutamaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyandarkan kepada dirinya sendiri, merasa bangga diri itu akan muncul. Nah, ini yang disebut dengan ujub. Makanya doa yang sering dibaca oleh kita, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Jangan engkau menjadikan diriku ini bersandar kepada diri sendiri. Makanya dalam Islam itu enggak boleh percaya diri mutlak, merasa diri saya mampu secara mutlak, enggak boleh. Percaya diri itu baru terpuji ketika digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau percaya diri saja tanpa menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan menimbulkan sifat ujub. Makanya para ulama mengkritisi perkataan ats-tsiqatu bin nafs, percaya diri itu kata para ulama harus ditafsir. Percaya diri secara mutlak kepada diri enggak boleh di dalam Islam. Kita tidak boleh menyandarkan semuanya kepada diri. Harus menyandarkan kepada Allah, karena doa yang dibaca wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Sesaat saja ya Allah, jangan Engkau jadikan diriku ini bergantung, bersandar kepada diri. Enggak boleh.
Jadi percaya diri itu harus dirinci. Percaya diri yang menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa ini adalah nikmat dari Allah, ini adalah keutamaan dari Allah, baru itu yang dibolehkan. Tapi kalau percaya diri hanya kepada diri saja, itu tidak dibolehkan. Makanya para ulama mengkritisi ucapan tersebut. Karena dalam Islam itu bukan ats-tsiqatu bin nafs secara mutlak, nggak boleh. Harus ats-tsiqatu billah. Bukan kepada diri, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua itu atas kehendak Allah, atas ketentuan Allah. Tanpa kita sadari, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, banyak ucapan-ucapan dalam seharian kita itu yang pada hakikatnya kalau tidak dirinci itu sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Contohnya tadi, kita harus percaya diri. Enggak, kita harus menggantungkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita harus disandarkan kepada Allah. Enggak bisa secara mutlak kita percaya kepada diri. Begitupun ucapan yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya kan? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini juga harus dirinci. Hasil apa? Ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Iya. Orang yang berikhtiar, berusaha, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarnya dengan pahala. Tapi ketentuannya ketika dia sudah berusaha bisa berbeda tidak dengan apa yang dia ikhtiarkan? Bisa. Bapak main tenis meja berdua. Yang satu semangat, yang satu lagi semangat. Dua-duanya berusaha tidak? Ada yang menang, ada yang kalah kan? Maka ini ucapan mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Secara mutlak salah apa tidak? Oh, ini dua-duanya berusaha, kalau yang satu menang, yang satu kalah. Ya. Tapi maka usaha tidak mengkhianati hasil, ini harus dirinci. Hasil apa maksudnya? Apakah ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Tapi kalau dikatakan hasil secara mutlak, tidak bisa. Ini adalah ucapan yang keliru. Ya. Karena yang menentukan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan tentang perkara dunia, tentang perkara dakwah saja. Para nabi itu kurang bagaimana dalam ikhtiar dia dan usaha dia. Tapi Rasulullah mengatakan ada nabi yang pengikutnya hanya rahat saja. Orang antara 3 sampai 10 orang. Ada nabi yang pengikutnya hanya 2 orang, ada nabi yang pengikutnya 1, ada nabi yang tidak punya pengikut. Apakah mereka tidak berusaha? Berusaha. Oh, usaha tidak mengkhianati hasil. Ini adalah perkataan yang keliru, harus dirinci. Maka banyak ucapan-ucapan tersebut yang menyebar di tengah-tengah umat, itu kalau tidak dirinci, itu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Akhirnya mereka merasa kecewa ketika dia berikhtiar, kemudian tidak mendapatkan. Seorang muslim itu ketika berikhtiar, niatnya beribadah kepada Allah. Hasil dia tahu, yang menentukan, tugas dia bukan menentukan hasil, tugas dia adalah berusaha. Itu prinsip seorang mukmin. Makanya mukmin nggak pernah kecewa. Ketika Allah tentukan A, tidak kecewa. Allah tentukan B, tidak kecewa. Karena dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itulah usaha dia yang menentukan apa yang didapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara hasil, yaitu seorang suami istri misalkan belum punya keturunan, dia berikhtiar. Dia berikhtiar, kemudian dia misalkan berobat, kemudian berusaha. Dia tahu bahwa bisa mendapatkan keturunan, bisa tidak. Tidak bersedih, tidak kecil hati, tidak. Mungkin ada di awal rasa bersedih di awal gitu ya. Tapi pada hakikatnya dia menyadari bahwa ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tugas dia bukan itu. Ketentuan itu dari Allah. Tugas dia adalah berusahanya ini. Kalau usaha tidak mengkhianati hasil, Pak, secara mutlak semua orang yang sakit berobat pasti sembuh. Pasti sembuh. Semua kan berikhtiar, berusaha minum obat, makan. Tapi ada yang sehat, ada yang tetap sakit. Maka tidak bisa secara mutlak. Jadi Syekh di sini mengatakan, kilahuma min adwa'il qulub illa anna al-kibra yastad'i mutakabbiran 'alaihi yara nafsahu fawqahu wa 'ala minhu, bainama al-'ujbu istirwahun lin-nafsi wa rukunun ila ru'yatiha. ولا يستدعي غير المعجب به بل لو لم يكن إلا وحده تصور أن يكون معجبا ولا يتصور أن يكون متكبرا والعجب يفضي إلى التكبر والتكبر لا يكون إلا عن عجب إذ هم أثر من آثاره. Syekh di sini menjelaskan bahwa takabur itu perlu ada objek untuk dia sombongi itu. Takabur itu perlu ada objek untuk dia sombongi. Bahwa beliau pun mengatakan di akhirnya bahwa yang ujub ini mengantarkan seseorang kepada kesombongan. Dan kesombongan itu tidak akan terjadi kecuali dengan dasar ujub, merasa bangga diri. Dan
Takabur ini adalah di antara hasil yang didapatkan dari rasa ujub. Ya, hati-hati dengan sifat ujub. Kadang kita berangkat ke masjid subuh, keluar dari masjid lihat rumah kamar tetangga rumah tetangga itu masih terkunci misalkan pagarnya, mulai itu ujub. Ana hebat. Ya. Ana berangkat ke masjid, dia tidur. Ujub. Atau sekamar di asrama misalkan. Bangun kita sholat malam, lihat teman sebelah masih ngorok misalkan. Kita lihat dia tuh dengan pandangan ujub. Ya. Itu akan menimbulkan sifat takabur. Nanti paginya dia bilang, ente malam ngorok terus, kapan sholatnya? Itu mulai tuh merendahkan orang lain. Hati-hati dengan ujub. Kita minta perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari sifat ujub. Dan ujub yang paling hina, begitupun kesombongan yang paling hina adalah ketika seseorang itu bangga dengan ilmu dan ketakwaannya, Pak. Jadi ujub yang paling dan kesombongan yang paling hina itu bukan dengan harta, jabatan, pangkat, bukan. Tapi dengan ketakwaan, kesolehan, ilmu, itu sesuatu yang paling hina. Kenapa? Karena orang yang memiliki ilmu, yang bertakwa, yang soleh, harusnya menjadi orang yang paling rendah hati. Kenapa? Karena dia punya modal dan mengetahui tentang hukum tersebut. Jadi kalau ada orang berilmu tapi sombong, aneh, mengherankan. Ya. Atau orang ketika dia tambah ikut pengajian tambah sombong, itu aneh itu. Berarti ada sesuatu yang keliru atau dia salah memahami. Harusnya orang semakin rajin ke pengajian semakin rendah hati. Semakin hadir datang kajian semakin rendah hati. Nah kadang ini yang tidak dipraktekkan. Biasanya nih banyak protes itu di lingkungan ibu-ibu. Kadang ibu-ibu sudah mulai berjilbab syar'i, kemudian datang ada ibu-ibu ikut pengajian, misalkan masih pakai celana jeans. Datang itu dilihatin dari atas ke bawah. Tidak ada yang nanya, tidak ada yang menegur. Pandangannya sinis. Lupa tentang masa lalunya sendiri, subhanallah. Ya. Harusnya berusaha untuk merangkul. Akhlak itu penting. Jangan memiliki pandangan yang sinis. Jangan takabur dengan kesolehan dan ketakwaan. Karena hati ini disebut qalbun karena yataqallab, bisa berputar-putar. Jadi jangan pernah bangga diri terhadap apa yang kita lakukan saat ini. Kalau bukan karena keutamaan Allah, kita tidak akan bisa ada hadir di tempat kajian ini. Ini min fadlillah. Semua dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak bersyukur dan harus banyak merangkul. Ketika melihat ada orang yang belum itu jangan merendahkan, tidak boleh merendahkan. Tugas kita itu ketika lihat orang dalam kekurangan dari segi ketakwaan itu menasehati, mengajak, mendoakan, itu tugas kita. Bukan menjudge seseorang, kemudian ibaratnya memvonis seseorang ini dan itu, ajak, nasihati. Itu dasarnya seperti itu. Nah ini yang perlu diperhatikan di dalam kajian-kajian. Baik bapak-bapak, tapi yang paling banyak keluhan itu memang pada ibu-ibu. Tapi bapak-bapak juga ya tidak kalah penting kita untuk saling mengingatkan tentang hal tersebut. Tapi ibu-ibu ini poin yang merupakan PR besar untuk ibu-ibu. Terutama misalkan di lingkungan ibu-ibu ada yang ditokohkan sebagai misalkan panitia dan lain sebagainya, itu harus lebih banyak merangkul orang-orang yang misalkan dilihat dia baru mau mendengarkan kajian. Kadang kalau kajian di masjid-masjid yang di pinggir raya, di pinggir jalan raya, kadang orang mampir sholat, ingin mendengarkan kajian, tapi justru ketika melihat pandangan sinis dari kanan dan kiri, akhirnya dia tidak mau lagi ikut pengajian. Jadi jangan sampai kita menjadi sebab tidak langsung orang itu terhindar dari kebaikan. Saya pernah mengisi di satu masjid. Jadi datang ke masjid itu, ketika perjalanan datang ke masjid tersebut, orang-orang pada pergi ke masjid yang jauh. Ada apa di masjid itu? Kenapa tetangga masjidnya banyak yang justru pergi ke masjid? Maka saya katakan saat itu ini PR besar. PR besar untuk siapa? Untuk kita semua yang ada di masjid ini. Bahwa bagaimana mungkin orang bisa lari? Saya yakin orang itu tidak lari dari kebenaran itu sendiri.
kadangkala orang itu seringnya lari karena orang yang merasa dirinya paling benar. Dan ketika bersikap keliru, salah, memandang rendah, memandang hina orang lain. Itu kadang lihat atas bawah, ditegur tidak, disapa tidak. Dan saya pernah merasakan hal tersebut dulu. Pernah datang ke pengajian, Pak. Jadi dulu sepulang dari Yaman datang ke Indonesia, ikut ke pengajian, nggak ada yang tanya. Dari kanan kiri semua nggak ada yang nanya. Cuman ngeliatin kanan bawah, ini siapa orang, ya? Ini siapa orang. Nah, kebetulan ustadznya saya kenal, yang mengisi kajian, pernah bertemu ketika di Yaman. Ketika ustadznya beres tahiyatul masjid, kemudian menyapa saya. Menyapa. Itu selesai kajian, pada datang. Antum siapa? Kenal di mana? Dari mana? Subhanallah. Tadi 5 menit yang lalu nggak ada yang mau nanya. Maka ini sesuatu yang harus diobati. Karena saya termasuk objek yang dibegitukan, maka saya tidak mau lagi kita melakukan hal serupa kepada orang lain. Harus bertegur siapa kepada siapapun dia. Ingat hak muslim atas muslim yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.